Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan trip report dari Padang ke Bengkulu menggunakan Peosan ya. Ya, ini Peosan yang berada di Jalan Juanda di Kota Padang. Tepatnya di sebelah Pangeran Beach Hotel. Untuk pemesanan tiketnya bisa melalui online atau singgah ke poolnya, dimana kita melalui aplikasi Busit ya. Untuk yang diarahkan oleh PT Sun sendiri. Jadi tidak menggunakan Redbus ya. Untuk ke Bengkulu sendiri, sebenarnya PT Sun ini juga ada bus lain ya, seperti Putra Rafflesia. Tapi untuk keberangkatan kali ini kita akan mencoba dengan Sun dulu, nanti kepulangan kita akan menggunakan Rafflesia. Nah, ini saya lagi menunggu nih. Kebetulan saya tidak naik di pool, saya naiknya di dekat rumah, dekat Budiman Cengkeh ya. Nah, ini dia, busnya udah datang. Kebetulan ini sekitar jam 12.45 ya, 12.45, 1 jam setelah busnya berangkat dari pool. Akhirnya sampai di tempat saya menunggu, akhirnya di depan Budiman Cengkeh. Ya bang, ini bang depan bang. Pelayanan oleh kru Sun sendiri sangat ramah ya. Mereka langsung menelpon saya apabila sudah jalan dari pool ataupun sudah dekat dari tempat saya menunggu. Nah, ini saya lagi nunggu dan ditelepon langsung oleh Peosan. Dan kebetulan ini bus yang saya naiki adalah bermesin Mercedes-Benz ya, dengan karoserinya Laksana SR XHD Prime. Nah, ini cuma termasuk salah satu bus yang termewah ya di kalangnya, karena memiliki 2 ban ya di belakangnya. Nah, ini tempat duduk saya, dia double dengan kapasitasnya 56 seat. Nah, bus mulai bergerak meninggalkan Kota Padang. Nah, ini untuk tujuan pertama kita adalah tikungan Setinjau Laut ya. Dan untuk tiketnya sekitar 235 sampai ke Bengkulu. Dan kita lihat ini busnya cukup mewah dan cukup bersih ya, sangat bersih sekali. Nah, kebetulan ini di depan saya ini yang ada box ini adalah WC atau kamar mandinya. Dan bus ini tidak dilengkapi dengan smoking area. Jujur, untuk kesan pertama untuk menaiki bus ini adalah kesan mewah dan kesan wah dibandingkan dengan bus-bus lain yang pernah saya naiki. Sebenarnya pengalaman saya menaiki bus Sun ini ya udah 3 kalinya, namun selama ini tidak saya lakukan trip report. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan trip report bagaimana perasaan saya menaiki bus mewah ini. Dan jujur, untuk kecepatan sendiri Sun ini cukup stabil ya di jalan dan tidak ada terasa goncangan sedikit pun. Nah, karena dilengkapi dengan double cabin ya, dan membuat nyaman kita duduk, dan AC-nya lumayan dingin ya, atau bisa dibilang tidak dingin sekali karena tempatnya penuh. Jadi AC untuk siang ini sangat biasa aja, lumayan lah. Nah, ini kita udah berada di tikungan Setinjau Laut ya, kawasan Setinjau Laut, yang artinya kita sudah mulai menjauhi Kota Padang. Nah, ini adalah tikungan yang sangat terkenal ya di YouTuber Setinjau Laut atau YouTuber Wismania. Nah, tikungan ini berada di Kota Padang sebenarnya dan sangat dekat sekali dengan perbatasan Kabupaten Solok. Nah, yang menjadi Setinjau Laut ini sangat dikagumi adalah panoramanya dan tikungannya sangat tajam sekali. Tak jarang banyak kecelakaan bus atau kecelakaan truk besar yang tonase besar terjadi di sini. Nah, ini dia di depan kita lihat kemampuan supir Sun ya membawa mobil yang besar ini. Mampukah si sopir menaklukkan tikungan Setinjau Laut? Nah, bisa kalian lihat tikungannya ini letter S ya, sangat besar sekali, sangat curam sekali, dan juga tikungannya sekitar 30 derajat
Nah ini coba lihat, si supir ngambil dari sebelah kanan dulu dan boom, langsung berputar dengan pelan, pasti tanpa ada kesalahan sedikit pun. Dan ini menjadikan pengalaman berbicara di sini. Nah kita lihat sangat perfect sekali, tanpa ada celah, tanpa ada pengulangan atau penurunan lagi. Keren. Nah di sisi Jaulawi pun di sini juga ada tikungan yang hampir sama ya dengan yang tadi, namanya itu tikungan panorama 2, tapi agak landai lah biasanya dari yang tikungan yang pertama tadi. Nah mobil Sun ini terus berjalan, yang saya dapatkan yaitu kesan elegan, kesan mewah, dan juga krunya sangat ramah sekali terhadap penumpangnya, dan kebersihan dari bus ini sangat bersih sekali. Nah ini kita udah keluar dari Jaulawi, kita udah menuju Kabupaten Solok. Ini adalah Sungai Lasi ya, nagari yang pertama kita dapati setelah meninggalkan Kota Padang. Dan di sini biasanya banyak jajanan gorengan atau sate yang bisa kalian cicipi. Namun untuk bus ini tidak berhenti di sini. Busan ini terus berjalan sampai ke Kota Solok dan tujuannya adalah Terminal Balai Solok. Makanya dibanding bus-bus yang lain, PT Sun ini jarang berhenti di jalan karena dia sudah penuh dari pool, dan dia hanya mengambil penumpang langsung ke loket-loket resminya biasanya. Dan dari Padang pun udah penuh saya lihat, tinggal beberapa kursi yang disisakan untuk penumpang-penumpang yang lain yang berada di Kota Solok. Nah ini adalah tikungan ke Sungai Penuh, Kerinci, ke Jambi ya. Nah kalian bisa melewati di sini. Sebelah kanan ini adalah tujuannya ke Sungai Penuh. Nah ini adalah namanya Pintu Angin ya. Ini adalah jalan baru yang baru dibuat oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yang bertujuan untuk memecah kemacetan di Kabupaten Solok, tepatnya di Arusoka ya. Ini jalannya sangat besar sekali. Nah biasanya ini dilewati oleh bus dan mobil pribadi. Satu hal yang kita kagumi ya di lintas Sumatera ini atau di jalur Sumatera ini, yakninya pemandangan alamnya. Nah ini bisa lihat Gunung Talang dan terasirin hamparan sawah rakyat, sangat memanjakan kita di sini, sangat cantik sekali. Nah di sana kita bisa lihat ada sawah, ada perkebunan rakyat, dan di latar belakangi oleh Gunung Talang. Nah ini kita udah memasuki Kota Solok ya. Arti katanya kita akan memasuki Terminal Balai Solok, yang dimana pemberhentian kedua kita setelah dari pool. Nah ini dia adalah masuk ke bypass Kota Solok. Nah itu dia simpang ke Kota Solok. Kalau bus kita belok ke kanan menuju Terminal Balai Solok. Nah ini dia Terminal Balai Solok. Kita sudah sampai sekitar jam 2 ya di sini ya, dari Padang. Ini jaraknya dari Padang sekitar 80 km. Nah ini dia bus Sun langsung masuk ke Terminal Balai Solok, Kota Solok. Nah biasanya yang unik di sini adalah para busmania ya di sini, busmania Kota Solok, Balai Solok. Ini biasanya sangat kompak sekali di sini. Dan kita di terminal ini cukup sebentar ya, nggak sampai 30 menit. Beliau cuman ya menaikkan 1 atau 2 penumpang dan juga paket, langsung jalan langsung tanpa menunggu lama gitu atau manggil orang lagi. Nah itulah kehebatan PO Sun ini ya. Kita tidak lama berhenti, dia terus jalan tanpa ada gorila gitu. Nah ini dia terminal atau loket pool di Balai Solok.
simulasi saya dikejutkan dengan diberhentikan bus ini oleh sama petugas polisi ya. Ternyata di sini adalah cek vaksin ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu Pak. Ini udah kami dari Polsek Dengarasi mengadakan cek vaksin Bu. Amputan ini dulu ada yang vaksin ya. Vaksin pertama, vaksin kedua. Mau minta nih aja ada yang vaksin apa-apa itu Bu. Kalau yang nanti sedunia Allah Pak Yon. Kalau Allah tolong buat kartunya, baterainya, SMS-nya ataupun PDB selanjutnya. Ambo cek satu-satu itu ya dari belakang ya. Jadi kebijakan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melakukan razia vaksin karena Sumatera Barat masih jauh dari target 70% threshold untuk batas vaksin nasional gitu. Nah, makanya sekarang diberhentikan setiap mobil yang masuk atau mobil keluar, dicek penumpangnya apa udah vaksin apa belum. Nah, sekarang kita udah berada di kota Sawalunto ya, tepatnya sekarang di Silungkang, terus berjalan menuju Muaro Kalaban. Bus ini tidak ada pernah berhenti, saya lihat terus jalan terus. Walaupun yang saya rasakan di sini bus ini ya cukup pelan, tapi pasti gitu. Dan terasa sangat nyaman sekali. Bahkan tidak ada terasa goncangan-goncangan sedikit pun. Walaupun yang saya tahu di sini adalah jalannya sangat buruk sekali. Dan keren lah sekelas mobil tronton seperti ini bisa membelah atau mengantarkan masyarakat Sumatera Barat ke Bengkulu. Nah, ini dia simpang Sawalunto Muaro Kalaban. Oh ya, sampai kelupaan. San tersendiri ada dua rute ya untuk di Sumatera Barat. Yang pertama itu Bukit Tinggi Bengkulu, yang kedua itu Pariaman Padang Bengkulu gitu. Nah, jadi bus yang saya naiki ini awalnya startnya dari terminal Pariaman, setelah itu langsung ke Kota Padang, langsung berujung ke Bengkulu. Jadi dia dua trip langsung berjalan hari itu juga, dan nanti akan berkumpul di Gunung Medan, rumah makan Omega Gunung Medan. Nah, nanti akan berkumpul sekitar jam 5-an atau jam sebelum maghrib lah. Nah, ini kita sudah meninggalkan kota Sawalunto, masih Sawalunto ya. Ini kita mulai memasuki Muaro Kalaban ini. Nah, jadi sudah jam 4 kita masih di Sumatera Barat ya ternyata. Sudah hampir kira 6 atau 5 jam kita berjalan nih. Selepas dari Kabupaten Sawalunto, ternyata setelah ini baru kita kelihatan bus ini langsung tancap gaspol dan mulai bermanuver-manuver dengan kecepatan yang tinggi ya. Ternyata anggapan saya pertama salah, dan di sinilah skill kecepatan dari bus ini dipertunjukkan hingga sampai di Kabupaten Damasraya jam setengah 6 ya, jam setengah 6 sore. Dan ya, itu adalah pemberhentian untuk makan dan jam makan untuk para penumpang, dan langsung berangkat setelah maghrib.
kita udah sampai di rumah makan Omega ya. Ini rumah makan Omega, tempat pemberhentian bus Sun sama NPM dan bus lainnya. Dan untuk bus-bus lainnya sekitar-sekitaran sini juga. Nah, di depan kita melihat Epastar sudah masuk, diikuti sama Sun yang dari Bukit Tinggi dan juga NPN yang Sultan Class ya. Nah, yang sasis yang terbaru. Nah, sampai di sini dulu konten kita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di part kedua perjalanan malam kita dari Damasraya ke Provinsi Bengkulu. See you next video. Bye bye.